Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah pendidikan Nudi Pekerti anak usia dini. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini dan yang akan datang dengan baik mungkin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk meneruskan terkait dengan strategi internalisasi pendidikan karakter dalam keluarga. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama dengan kemarin. Seperti apa yang kita ketahui kemarin, bahwasanya faktor utama keberhasilan pendidikan karakter di rumah adalah keteladanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang ingin mendidik anak itu, orang-orang terdekatnya. Siapa yang lebih khusus ini? Yaitu bapak dan ibu atau orang tua. Bagaimana kalau tidak ada bapak dan ibu? Ya berarti siapa orang yang terdekat dari anak tersebut? Walaupun pastinya nanti pembentukan karakternya pasti akan sangat jauh berbeda. Oke. Keteladanan ini memang secara lisan mudah diomongkan ya, akan tetapi secara praktisnya, secara implementasinya itu memang tidak mudah. Seorang ayah memerintah anaknya untuk sholat tanpa diawali dari ayahnya yang mengajak untuk sholat, itu akan susah untuk dipraktikkan. Dalam bahasa Al-Quran itu dengan kata-kata kabura maqtan. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, di situ sangat besar murka Allah kepada kita. Ketika apa? Ketika an taqulu ma la taf'alun, ketika kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakannya. Maka dalam pendidikan karakter atau budi pekerti tidak akan pernah terjadi. Malahan justru nanti anaknya bisa saja membangkang kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dicontohkan karakter yang baik. Seperti apa yang kita pelajari, kunci utama dalam pendidikan karakter adalah pendidikan keluarga. Bagaimana guru-guru mempunyai andil, tapi tidak sebesar andil keluarga. Maka ini keteladanan perlu dicamkan oleh kita semua, khususnya kita yang sudah menjadi orang tua. Oke, selanjutnya menurut Irwanto, masa-masa dominan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak dimulai dari periode kanak-kanak akhir late childhood hingga periode dewasa awal early adulthood. Masa-masa dominan, berarti dengan kata-kata dominan ini yang menentukan sekali, itu ya, menentukan sekali. Bukan berarti masa sebelum itu tidak menentukan. Masa sebelumnya itu adalah peletakan pondasi awal. Dalam artian the golden age itu terkait dengan karakter ini, kita kenalkan kepada anak itu etika budi pekerti yang baik. Kemudian ketika di sini adalah periode kanak-kanak akhir,
childhood itu malah justru mereka mendapatkan pendidikan karakter dan pengaruhnya itu dari temannya, dari masyarakat yang ada. Seperti halnya ini periode kanak-kanak akhir itu kelas 6 SD hingga SMP ya, hingga SMP itu masa-masa dominan ini. Ketika penanaman budi pekerti oleh keluarga yang pada the golden age itu sangat kuat, maka nantinya ketika mereka berinteraksi atau pada masa-masa dominan dan masa-masa meniru pada orang lain, itu mereka sudah mempunyai fondasi yang cukup, dasar yang kuat. Misalnya anak-anak SMP dan kelas 6 SD sekarang kan kepinginnya itu mencari model siapa yang akan dijadikan dia sebagai model. Apakah dia itu kepada gurunya dengan guru yang baik, kemudian guru yang memberikan teladan kepada dia, kemudian dia cinta dengan guru, kemudian ingin seperti guru itu, ingin menjadi guru dan seterusnya, itu yang baik. Ketika dia itu mencari model dan mendapatkan model yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti dan karakter, itu malahan akan membahayakan. Berapa banyak kita mengetahui di sana ada anak, maaf ya saya katakan anak-anak yang kehidupannya itu ingin ingin bebas. Maaf saya ngomongkan anak-anak pang itu mereka mendapatkan model, tapi model yang salah, sehingga kehidupannya dia tidak menentu, di mana rumahnya tidak tahu, siapa orang tuanya tidak tahu, dan seterusnya. Maka memang internalisasi yang masa dominan ini, tapi ketika diawali dengan the golden age yang baik, penanaman karakter yang baik, maka tidak menutup kemungkinan ketika mereka mencari model atau masa-masa dominan ini, mereka tetap mempunyai dasar yang kuat dan kokoh. Seperti itu. Oke, kemudian Irwanto memberikan gambaran tentang tadi ya. Selanjutnya, bagaimana strategi internalisasi nilai-nilai karakter pada anak itu bagaimana? Pertama kali ya, ciptakan suasana penuh dengan kasih sayang. Mau menerima anak dengan apa adanya dan menghargai potensi yang dimiliki mereka. Jangan lupa kemarin ketika kita dihadapkan kepada orang tua dengan keinginan anak menjadi ini itu ini, atau the super child gitu ya, itu akan menyusahkan kita sebagai guru. Anak dengan potensi yang ada, dengan ada hobi yang ada, potensi yang dimilikinya, ini orang tua perlu untuk mengetahuinya. Dan jangan sekali-kali orang tua itu memutus atau memotong ya potensi anak itu yang dimilikinya. Maka harus menerima apa adanya dari anak. Kemudian bagaimana PR orang tua untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya itu. Jika anaknya itu senang sepak bola, ya otomatis orang tuanya jangan lupa harus bisa mengembangkan kemampuan dan potensi anak dalam hal itu. Maka itu akan terwujud kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya secara secara hati ke hati, anak tidak terpaksa dan seterusnya. Yang kedua ya, berikan pengertian betapa pentingnya cinta dalam melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu, perlu di sana itu ada ruhul amal. Rohnya itu harus dimiliki anak.
ajarkan itu kepada anak, bahwasanya kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan embel-embel agama itu lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu perlu untuk ditekankan oleh orang tua, walaupun saya katakan itu tidak mudah. Pasti seorang anak kepingin, saya melakukan ini supaya dipuji, supaya tidak kena hukuman, supaya dan seterusnya. Walaupun ada beberapa ahli mengatakan itu sebagai awal pembentukan cinta seorang dalam melakukan suatu hal. Pastinya pertama kali takut ini dihukum dan ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Selanjutnya, ajak anak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Perlu ditanamkan bahwasanya ketika kita baik kepada orang lain akan baik kepada kita. Ketika seseorang kita sakiti, posisikan anak itu dalam diri anak itu, bagaimana ketika yang disakiti itu anak sendiri. Kalau kamu nakal sama dia, bagaimana perasaanmu ketika kamu dinakali orang lain, seperti apa yang kamu lakukan. Itu harus ditanamkan supaya kata, oh iya, ternyata menyakiti orang lain itu tidak baik. Selanjutnya, ingatkan pentingnya rasa sayang antar anggota keluarga. Perlu sekali. Ketika semuanya saling peduli dalam anggota keluarga, saling menolong, itu betapa mudahnya sebuah keluarga itu membentuk karakter. Saling mendukung. Ketika bapaknya mendukung ibunya tidak, itu tidak jadi. Kenapa ya? Karena tidak seia sekata antara orang tua itu ya. Maka PR-nya ya orang tua itu juga. Anak itu cerminan dari orang tua. Selanjutnya, gunakan metode pembiasaan. Dibiasakan anak itu, diprogramkan. Ini kebiasaan menolong orang lain itu menjadi contoh setiap minggu, contohnya bapak atau ibu mengajak anak pergi ke tempat pantai asuhan, kemudian memberikan sebagian hartanya dan seterusnya. Ini menjadi metode pembiasaan yang baik. Metode pembiasaan sholat berjamaah dan seterusnya itu perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, kurangi jumlah mapel berbasis kognitif. Ini untuk guru PAUD ya. Sekarang saya kira dengan adanya kurikulum PAUD yang sekarang ini, ada keseimbangan antara sikap kognitif dan psikomotor, atau sikap, pengetahuan dan keterampilan itu sudah mulai seimbang dan tidak hanya kognitif yang diunggulkan dalam hal ini. Oke. Pendidikan moral ini akan berbarengan dengan anak usia dini, sesuai dengan usianya anak. Fase 0 sampai 3 tahun, peran orang tua harus lebih besar ya, karena ini adalah peran kecintaan orang tua diwujudkan pada masa-masa ini. 0 sampai 3 tahun itu harus lebih besar kasih sayangnya, cintanya sepanjang ini nih 0 sampai 3 tahun. Kemudian 2 sampai 3 tahun. Walaupun 0 sampai 3 tahun ini rasa cinta dan kasih sayang itu ditunjukkan, tapi perlu untuk ditekankan sopan santun pada 2 sampai 3 tahun. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena pada fase ini anak sudah mencoba untuk melanggar aturan dan agak sulit untuk diatur. Jadi perlu untuk kesabaran orang tua. Perlu kenalkan sopan santun dan baik buruk dari suatu pekerjaan. Kemudian fase 0
atau di sini 4 tahun ya, yang ketiga fase egosentris. Dia senang sekali melanggar aturan, memamerkan diri, pamer gitu ya, memaksakan keinginannya, pokoknya harus ini, kalau tidak ngambek dan seterusnya. Tapi pada fase ini anak juga mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu ketika ada reward dan punishment, gitu ya. Dia pada dasarnya dia tuh walaupun egosentrisnya tinggi, tapi dia itu takut ketika mendapatkan punishment dan senang untuk dipuji. Maka perlu untuk kita pendidikan empati kepada anak ini, memberikan pujian. Aduh, kamu anak yang baik ya, kamu tidak mungkin memukul teman kamu. Terus kita omongkan ya, ketika kamu itu berteriak tidak sopan, maka kamu tidak akan mendapatkan kesempatan menggambar di papan tulis dan seterusnya. Ini perlu untuk ditekankan kepada anak. Kemudian fase 1, 4,5 sampai 6 tahun. Anak penurut dan bisa diajak kerjasama. Ini sudah mulai dewasa kita ini. Dia akan mencoba takut ya pada orang dewasa. Takut kalau orang tuanya marah, takut. Ini fase 4,5 sampai 6 tahun. Harus di sana itu kita ajak kerjasama, gitu ya. Kemudian di sana fase kedua 6,5 sampai 8 tahun. Anak merasa memiliki hak sebagaimana orang dewasa. Sudah mulai kepingin diorangkan. Ini pada masa ini. Maka ketika kita mengetahui bagaimana pendidikan moral disesuaikan dengan usia anak, maka kita pastinya akan tidak salah dalam mendidik anak. Oke, sampai sini saja. Kekurangannya saya mohon maaf, kelebihannya itu pasti dari Allah. Kekurangan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Segala perkataan yang tidak berkenan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.